Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Ayo. Di awal semester baru ini, semester genap ini, sebelum kita memulai pelajaran, kita membuat sebuah kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas ini nantinya menjadi suatu keyakinan kelas kita yang akan kita terapkan secara bersama-sama. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, kalian Ibu suruh berhayal terlebih dahulu. Kalian hayalkan dulu kelas seperti apa yang kalian impikan untuk kedepannya membantu kita dalam proses belajar mengajar. Bayangkan suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan, yang ingin kita capai ke depannya, sehingga kita nanti merasa aman, nyaman, dan menyenangkan di saat pembelajaran. Untuk itu, Ibu membagikan nanti selembaran kertas seperti ini yang akan ditempelkan secara bersama-sama nanti di sini sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kertas ini berisikan tentang impian yang kalian inginkan tentang kelas kita ini ya nak ya. Ini Ibu bagikan, kalian tulis apa yang menjadi impian kalian tentang kelas yang kalian inginkan ke depannya. Oke? Nah, ini Ibu bagikan, tolong ditulis nanti kelas seperti apa yang kalian impikan, apa yang menjadi tujuan kalian dalam pembelajaran kita nantinya. Oke, ditulis mulai sekarang. Oke, kalian tulis kelas impian kalian. Ibu kasih waktu beberapa menit. Bayangkan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Mulai sekarang ditulis nak. Ditulis. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, Ibu harapkan mulai dari sebelah pinggir sana maju ke depan untuk menempelkan di sini. Ayo nak, maju nak, tempelkan di sini nak. Cepat, maju. Ditempel dengan rapi ya nak. Lanjut barisan yang lain. Oke nak, lanjut ya. Oke, selanjutnya nak. Ayo nak, tempelkan nak, yang rapi ya. Oke, lanjut nak, selanjutnya. Maju nak. Oke, Ibu harapkan perwakilan dari kelas ini 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan ya. Ketua Ahmad Pranoto dan sekretarisnya, tolong bacakan apa yang isi dari
kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Ayo, maju nak. Impian kelas, Ahmad Rafiq maksudnya. Ini nantinya akan kita buat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ahmad Rafiq, tolong dibacakan nak. Apa itu kesepakatan kelas yang telah ditulis kawan-kawannya? 1. Mematuhi protokol kesehatan. Iya. Kalian menuliskan mematuhi protokol kesehatan. Apakah kalian yakin akan mematuhi protokol kesehatan kelas ini, nak? Yakin. Pentingkah mematuhi protokol kesehatan itu? Kenapa, nak? Agar terhindar, agar terhindar dari bahaya corona, ya kan? Ini masa pandemi. Jadi kita membuat kesepakatan kelas yang pertama mematuhi protokol kesehatan kelas. Apalagi yang ditulis oleh kawanmu di situ, nak? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Apakah perlu kita buat kesepakatan kelas kita datang tepat waktu? Perlu ya? Perlu, nak? Oke, perlu. Jadi kesepakatan kelas yang kedua datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, apa yang ditulis di situ, nak? Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Berarti ini piket harus selalu ya, harus selalu piket datang dengan rutin ya, nak ya, membersihkan kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, apa di situ? Saling menghormati dan menghargai teman. Saling menghormati dan menghargai teman. Perlu kan kalian saling menghormati, nak? Perlu kan? Tidak ada saling menghujat ya, tidak ada saling menyakiti, saling menghormati kita ya, nak. Saling menghormati dan menghargai teman. Selanjutnya apa yang banyak di situ, nak? Mengerjakan tugas yang diberi Bapak dan Ibu. Oke, yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Yang diberi Bapak dan Ibu guru. Oke. Ini kalian sendiri yang menulis kelas impian kalian. Dari kalian, oleh kalian, dan untuk kalian. Berarti kesepakatan ini kalian dan ibu, kita semua, kita yang ada di kelas ini yang membuat sebuah kesepakatan kelas. Ada 5 di sini kesepakatan kelas kita. Oke, silakan duduk. Di sini kalian tulis ada 5 yang menjadi kelas impian kalian. Berarti yang 5 ini kita akan jadikan sebagai kesepakatan kelas yang nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas supaya kita terarah dalam pembelajaran nanti ke depannya ya, nak. Nah, untuk itu kesepakatan kelas ini semua kita harus melakukannya, harus menerapkannya agar kita nantinya dapat menjadi berbuat sebagai budaya yang positif di sekolah kita ya, nak, untuk pembelajaran berikutnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kesepakatan kelas kita ini nantinya menjadi pedoman motivasi bagi kita semua untuk dapat melakukan budaya yang positif di sekolah. Terima kasih anak yang udah. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati pada minggu kemarin, kita sepakat bahwa kesepakatan kelas tersebut akan kita pajangkan di depan kelas agar kita tidak lupa kesepakatan kelas tersebut dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana ketua kelas Ahmad Rafiq, apa sudah membuatnya, nak? Oke, Ahmad Rafiq. Namun sebelumnya kita dengarkan Ahmad Rafiq terlebih dahulu untuk membacakan kesepakatan kelas tersebut. Selamat pagi. Dengan kesepakatan kelas yang kita buat minggu kemarin, ini udah saya rangkum menjadi 5. 1. Mematuhi protokol kesehatan. 2. Datang tepat waktu. 3. Saling menghormati. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Mengerjakan tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru. Mari berdisiplin menuju kelas yang nyaman. Ini akan ditempelkan di
di depan kelas. Terima kasih. Apakah setuju semua kesepakatan kelasnya seperti itu ya? Setuju ya? Atau ada pendapat lain yang tadi ubah, yang nomor satunya tidak ikut? Setuju ya? Setuju bahwa kita mematuhi protokol kesehatan ya? Mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai teman. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan bapak atau ibu guru. Kalau setuju, berarti ini kesepakatan kelas ini kita sepakati bersama. Kita buat bersama, dari kita, oleh kita, dan untuk kita bersama. Berarti kita secara bersama-sama melaksanakannya dengan kesadaran sendiri dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, perangkat kelas akan menandatangani kesepakatan kelas ini yang diwakili oleh 3 perangkat kelas, yaitu Hikmah. Tolong Nak maju ke depan, Tasya dan Ahmad Rafiq sebagai ketua kelasnya. Oke, Ibu harapkan kesepakatan kelas ini akan memotivasi kita semua untuk melaksanakan budaya positif di sekolah dengan kesadaran sendiri dan penuh tanggung jawab. Terima kasih anak Ibu semua. Dalam kesepakatan kelas yang telah kami sepakati bersama dengan Ibu Elvina, membuat kami lebih termotivasi untuk melakukan hal positif di sekolah dengan kesadaran sendiri. Saya sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas ini karena merupakan hal baru bagi saya. Saya juga merasa senang adanya kesepakatan kelas. Semoga dapat dilaksanakan oleh kami seluruhnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama, semoga dapat mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Pandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga kita dapat bertemu di acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Acara sosialisasi ini saya beri judul yaitu implementasi kesepakatan kelas untuk mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Pandan. Baik Bapak Ibu sekalian, budaya positif sekolah adalah sekumpulan nilai positif yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian yang dipraktekkan oleh seluruh warga sekolah dalam jangka waktu yang lama. Ada banyak budaya positif di SMP Negeri 1 Pandan ini seperti yang kita ketahui bersama, seperti piket harian, baik piket harian guru ataupun piket harian siswa, pelaksanaan upacara atau apel pagi, kegiatan gotong royong, kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan salam, senyum, dan sapa yang sering kita singkat dengan 3S oleh guru kepada siswa ataupun sebaliknya oleh siswa kepada guru. Nah, budaya positif sekolah ini sangat penting untuk ditingkatkan dan dikembangkan di sekolah, sehingga nantinya sekolah menjadi pembiasaan yang baik di sekolah tersebut. Karena mutu sekolah tergantung pada budaya positif yang ada pada sekolah tersebut. Namun, ada beberapa siswa yang tidak mau, bahkan enggan untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Kita sebagai guru harus mengetahui apa yang melatar belakangi siswa tersebut untuk enggan untuk melakukan budaya positif. Seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol, semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Setiap orang memiliki gambaran dan kebutuhan yang berbeda.
Untuk itu kita sebagai guru harus mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, ataupun kebutuhan kesenangan. Terkadang siswa itu jahil sama kawan-kawannya karena ingin mendapat perhatian dari gurunya, sehingga dia memerlukan kebutuhan cinta dan kasih sayang dari guru. Atau bisa jadi siswa tersebut merasa senang mengganggu temannya. Jadi kita harus tahu apa yang melatar belakangi siswa tersebut untuk melakukan hal yang kurang baik atau kurang disiplin. Karena kita tidak dapat mengontrol orang lain. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri, dan hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa siswa itu untuk melakukan sesuatu hal jika dia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, seperti kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu sekalian, kita hanya bisa menuntut siswa tersebut dari segi tingkah lakunya maupun dari segi budi pekertinya, sehingga siswa tersebut nantinya dapat menerapkan kebiasaan positif tersebut dengan cara memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Ada 3 motivasi yang perilaku manusia yang mendorong manusia tersebut untuk dapat bertindak. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan siswa di SMP Negeri 1 Pandan ini melakukan kebiasaan positif tersebut karena faktor motivasi yang pertama, yang kedua, yaitu takut dengan hukuman ataupun ingin mendapat imbalan dan penghargaan dari guru dan teman-temannya, sehingga penerapan disiplin tersebut hanya sebentar saja, hanya jika ada hukuman ataupun hanya jika ada penghargaan saja. Nah, hendaknya kita Bapak Ibu guru sekalian memotivasi anak dengan cara yang ketiga, yaitu menjadikan mereka menjadi orang yang ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, sehingga siswa lebih terdorong, lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri melakukan kebiasaan positif dengan kesadaran sendiri. Bagaimana cara memotivasi faktor intrinsik dari dalam diri siswa tersebut? Yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah suatu keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas. Di sini kita sebagai guru dan warga kelas, murid-murid yang berada di kelas tersebut membuat suatu kesepakatan bersama yang disetujui bersama, yang nantinya yang menjadi keyakinan kelas yang akan dipraktekkan di sekolah. Adapun kesepakatan kelas, contohnya di kelas 83 yang saya buat ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Yang kedua, kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Yang keempat, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Kesepakatan kelas ini tidak bersifat tetap, tapi bisa diperbarui sesuai dengan keadaan dan kondisi pada saat tersebut. Seperti pada masa COVID ini Bapak Ibu ya, menerapkan protokol kesehatan. Mungkin kedepannya itu tidak dibuat lagi dalam kesepakatan kelas. Boleh ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu bisa diubah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, jika suatu saat nantinya ada kasus atau permasalahan siswa, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan untuk menangani kasus siswa tersebut. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kita dekati siswanya, kita tanya apa yang melatar belakangi dia untuk melakukannya.
kemudian yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Yaitu kita tanyakan siswa tersebut, apakah tindakannya itu sudah benar apa salah? Kalau masih salah, bagaimana cara dia untuk memperbaiki ke depannya? Sehingga siswa tersebut tidak takut dimarahi, tidak takut dihukum, tetapi ingin berubah menjadi lebih baik dengan pendekatan restitusi yang kita berikan kepada siswa tersebut. Dan dia melakukan kebiasaan positif dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, di sini kita sebagai guru hendaknya sebagai awal dari motivator dan motivator bagi siswa kita untuk menanamkan kebiasaan positif mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa membuat siswa menjadi apa yang kita inginkan jika kita tidak terlebih dahulu memulainya. Hendaknya kita, guru, harus memulai pembiasaan positif di sekolah, melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi teladan dan contoh bagi siswa untuk menerapkan seperti apa yang kita inginkan. Jika seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru, telah menerapkan budaya positif dengan secara kesadaran sendiri, secara konsisten dan kontinu, maka sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga menghasilkan prestasi-prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik yang menghasilkan pelajar Pancasila yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita sebagai guru dapat melaksanakan pembiasaan positif mulai dari diri sendiri, sehingga kita nantinya dapat dicontoh dan ditiru oleh siswa kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, adakah Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, saya beri waktu dan kesempatan. Ya Pak. Ada dua yang pertama, dengan konsep dari sekolah. Yang pertama, kira-kira metode apa yang kita berikan kepada siswa ketika kita mau menambah budaya positif tadi. Yang kedua, jikalau setelah budaya positif yang kita lakukan di sekolah, lalu anak masih melanggar, kira-kira hukuman apa yang layak kita berikan kepada si anak, tapi tidak menyalahi dari budaya positif tadi. Jadi dengan dari kita menggunakan atau budaya positif tadi. Baik. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika ada siswa yang nantinya mempunyai kasus dalam kedisiplinan, maka kita akan menerapkan segitiga restitusi. Adapun langkah yang dilakukan guru adalah dengan mengajak siswa tersebut menjadi sahabat, sebagai teman, dan sebagai manajer. Di sini tidak sebagai penghukum, yang kalau kita sebagai penghukum yang memberikan hukuman kepada siswa tersebut, maka siswa tersebut akan takut dan nantinya akan bisa jadi akan menjadi lebih tidak disiplin. Jadi kita melakukan pendekatan kepada siswa tersebut ya Bapak. Kemudian yang kedua, kita tidak memberikan hukuman. Jadi kita memberikan apa? Tapi kita memberikan konsekuensi. Contohnya, jika siswa tersebut tidak mengerjakan tugas atau tidak melakukan tugas, kita tidak bisa menghukum dia, memukul dia, atau memarahi dia. Tetapi kita suruh dia untuk mengerjakan tugas tersebut atau tugas yang berbeda, tetapi masih topik yang sama, sehingga siswa tersebut jadi tanggung jawab. Kita memberi konsekuensi, bukan hukuman. Berbeda hukuman dengan konsekuensi ya Pak. Kalau hukuman itu bersifat menakutkan bagi siswa dan menjadi tidak muncul kesadaran sendiri untuk memotivasi dia melakukan kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita membuat dia, memberikan dia konsekuensi atas apa yang dilakukannya, dia tetap mengerjakan tugas, tetapi
meskipun tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kira-kira metode apa yang kita beri kepada anak untuk membuat kesepakatan kelas tadi? Bentuknya, bentuk poster kah atau bagaimana? Oh, metodenya bisa dengan berupa poster, bisa dengan hanya dibacakan secara abstrak saja, tetapi menjadi keyakinan bagi seluruh warga kelas tersebut. Bisa dipajangkan juga Bapak, dibuat sebagai poster, bisa juga dalam dibacakan secara abstrak, menjadi aturan kelas menjadi kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya Bu, terima kasih kepada Ibu Elpina Harahap sebagai CGP telah menyajikan sosialisasi kepada kami guru-guru SMP 1 Pandan. Penyajian Ibu sudah sangat membuat kami terinspirasi. Kami guru-guru ini sangat senang atas ide-ide brilian yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan sosialisasi yang disampaikan Ibu ini bisa membuat kami lebih semangat dalam menunjukkan bahwa siswa itu bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin di dalam kelas, dan terutama pemimpin bagi masa depannya. Karena itu saya rasa penyajian Ibu sosialisasinya sudah sangat bagus. Mudah-mudahan Ibu lulus menjadi calon guru penggerak angkatan keempat. Demikian dari saya, terima kasih. Amin, terima kasih ya Bapak Sukendar. Kita sesama CGP juga harus saling membantu dan saling memotivasi agar nanti kedepannya kita sama-sama lulus ya Bapak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Elpina, membuat saya lebih mengerti akan arti pentingnya kesepakatan kelas untuk meningkatkan budaya positif di sekolah, sehingga memotivasi saya untuk menerapkan kesepakatan kelas tersebut di kelas yang saya masuki. Sekian dan terima kasih. Dengan sosialisasi budaya positif yang dilakukan Ibu Elpina Hawati Harahap, membuat saya lebih memahami budaya positif seperti kesepakatan kelas, disiplin positif. Dan saya akan menerapkannya di kelas saya. Terima kasih.